Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersama kita katakan layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Lebih dahsyat lagi katakan layak. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwa raga. Lebih dahsyat lagi layak. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Wow. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari semua Tuhan saja katakan layak. Layaklah Kau Tuhan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari bersama-sama kita katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, Jesus. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Dahsyat lagi. Mari semua Tuhan katakan Jesus. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Kami percaya Kau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari bersama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Mari berlompat. Berlompat Tuhan Yesus. Hamba selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi, come on. Hamba selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Engkau yang memberikan pengertian yang baru atas setiap kami. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Biarlah ini Tuhan menjadi rema dan kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pagi hari ini saya diminta untuk berbicara tentang menyembah Bapa. Worshiping the Father. Seringkali kita datang ke satu tempat, datang ke saudara-saudara seiman kita dengar tentang Tuhan. Kita mendengar tentang Allah. Tapi ada satu hal yang kita lupakan. Kalau kita sebenarnya bukan mendengar tentang Allah, kita harus berbicara. Kita harus berkomunikasi dengan Allah. Tangkap ya maksud saya? Datang ke rumah A, notabene Kristen, depan rumahnya ada salib. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, bicara tentang Yesus. Dia tidak tahu kalau berbicara tentang Allah, dia juga harus mempunyai satu hubungan yang baik dengan Allah. Itu terkadang yang suka kita lupakan. Menyembah Bapa. Kita mau sama-sama satu visikan, sama-sama mempunyai pandangan yang sama tentang menyembah. Apa sih menyembah? Oke, next. Next. Menyembah. Menyembah itu menghormati dengan mengangkat sembah atau memuja. Kita sering dengar worship, menyembah Tuhan. Menurut kamu menyembah gimana? Ya menyembah itu lagunya slow bro. Kalau pujian lagunya semangat bro. 1, 2, 1, 2. Oh jadi pujian itu lagunya semangat gitu. Menyembah lagunya slow gitu ya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya di sini diingatkan bahwa menyembah itu adalah menghormati. Dengan mengangkat sembah, memuja. Jadi nggak perlu WL teriak-teriak, ayo angkat tangan,
Ayo sembah Allah. Enggak perlu. Kalau kita memang sudah siap mau menyembah Tuhan di tempat ini, di rumah Bapa, enggak ngomong pun kita sudah nyembah Tuhan. Karena kita punya pengenalan yang intim dengan Allah. Enggak perlu teriak-teriak. Kadang-kadang ayo syakararara sampai begitu gitu ya. Harus begitu dulu gitu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu, jemaat di Kisah Para Rasul, itu nggak ada tuh yang namanya gitar-gitar yang begini, drum-drum kayak begini. Hah? Terus apa ini? Sound system yang seperti ini. Masih ingat jemaat mula-mula? Mereka hanya berkumpul bersama, mereka memecahkan roti satu dengan yang lainnya, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ada efek yang keluar. Apakah ada di situ mereka jemaat Kisah Para Rasul awal-awal pakai gitar merek Ibanez? Nggak ada. Nggak ada tuh. Zaman dulu nggak ada begitu. Tapi di saat itu dikatakan jiwa bertambah. Katanya. Karena melihat kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bisa akhirnya mempunyai apa? Berbahasa roh. Sampai ada lidah-lidah api menghampiri setiap mereka. Ada hal sesuatu yang keluar dari jemaat mula-mula. Oke, saya mau setiap kita mulai mengerti esensi arti kata penyembahan itu sendiri. Esensi bukan manipulasi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Biar saya dilihat sama Bapak Daniel. Oh, kenapa Bapak kesiara Bapak? Oh, Bapak. Biar saya dilihat sama Pak Sony. Manipulasi. Biar saya dilihat nih sama Mbak Astrid. Oh, haleluya. Menyembah bukan manipulasi, tapi menyembah manifestasi. Katakan sama-sama, menyembah manifestasi. Keluar dari hidup kita. Ada sesuatu yang membuat orang melihat Allah di dalam hidup kita. Terkadang kita, haleluya. Pikiran kita, waduh, ini gimana ya? Bisnis gue yang di sana. Gimana ya? Itu kompor di rumah matiin. Orang lagi nyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mulai kita sama-sama mengerti menyembah itu sendiri. Bagaimana kuasa penyembahan itu nyata saat jemaat mula-mula. Saya berpikir sekitar berapa hari yang lalu saat diminta firman Tuhan ini menyembah Bapa. Bagaimana saat dulu itu tidak ada musik-musik. Mereka dulu itu ya kayak Daud ya kecapi. Ya tak? Tapi ada suatu kuasa yang luar biasa di situ. Bangsa Israel cuma suruh muterin itu 7 kali nyembah Tuhan, puji Tuhan. Tembok yang begitu tebal, tembok Yeriko runtuh Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini pun saya nggak bisa ngelihat lagi. Orang cuma muji nyembah Tuhan, gembok, gorbol yang lagi dipasung Paulus dan Silas bisa terbuka. Berarti di mana penyembahan itu sebenarnya? Penyembahan gak perlu dipaksa. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Saat kita datang di rumah Tuhan. Belum ngomong aja kalau kita ini sembah Tuhan. Di sini dikatakan menyembah Tuhan itu, saya baca lagi satu artikel. Itu tersungkur Bapak. Bersujud. Sampai ke bawah gitu loh. Merendahkan diri serendah-rendahnya gitu. Terkadang kalau saya lagi menyembah Tuhan, saya nggak bisa tahan air mata saya. Kenapa? Karena begitu Allah melayakkan saya untuk menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya mau katakan lagi. Saat zaman dahulu, Allah menciptakan satu malaikat untuk menyembah Dia. Masih ingat? Namanya Lucifer. Allah ciptakan dia. Tapi saat itu ada sesuatu hal yang benar-benar membuat Allah kecewa dengan Lucifer. Lalu dibuang.
Coba tangkap maksud saya ya. Sehingga suatu saat yang pada kejadian kalau kita mau lihat. Allah bentuk kita, yang lainnya jadilah terang. Jadilah cahaya. Jadilah ini, jadilah itu. Oke, tolong nanti tangkap di rumah ya. Dibaca nanti. Jadilah. Saat dia menciptakan kita, dia ambil tanah. Arti kata Allah mengambil tanah, dia bentuk kita segambar dengannya. Segambar dengannya. Katakan, kita segambar dengan Allah. Malaikat enggak, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Malaikat tidak segambar. Kalau dia enggak berkenan, dibuang. Tapi kalau kita salah, kita berdosa, dia masih mau ambil kita, topang kita, dukung kita. Anggap ya, begitu mulianya kita. Malaikat itu tidak dihembuskan. Lucifer itu cuma dibentuk gitu aja gitu. Kalau kita dibentuk dulu tangannya, kepalanya dari tanah liat itu. Begitu mulianya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya mau setiap kita mengerti bahwa kita itu akhirnya, singkat cerita, Lucifer ini ngomong sama Allah. Kenapa kamu buang saya? Saya kan nyembah kamu luar biasa, saya sembah kamu luar biasa. Allah menciptakan kita sebenarnya untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Tapi terkadang kenapa kita terpaksa? Tapi terkadang kenapa kita memanipulasi? Apa yang maksud saya? Oke, kalau nyembah, sekarang lagi menang THR. Lagi gak banyak duit, nyembah Tuhan luar biasa. Gimana kalau lagi saat-saat kritis? Bagaimana saat istri lagi marah? Bagaimana saat suami lagi pergi? Jauh, lama banget di suami datang-datang. Masih bisa kita menyembah. Esensi menyembah adalah hubungan. Oke? Bisa tangkap ya? Poin pertama. 2 Petrus 3 ayat 18. Coba tolong minta bantu saya multimedia. Oke. 2 Petrus 3 ayat 18. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18 ini berbicara arti kata kita mempunyai pengenalan kepada Allah kita. Coba kita mulai mengerti arti kata pengenalan. Oke, kita bacakan sama-sama ya. Kita bacakan sama-sama. Ini poin pertama. Bagaimana kita menyembah Tuhan, menyembah Bapa kita itu sehingga berkenan di hadapan Allah. Yaitu mempunyai pengenalan. 3, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lama. Arti kata kita mempunyai pengenalan kepada Allah. Kita kenal nggak sama Jokowi? Kenal nggak? Sekedar tahu. Saya kenal dengan Papa Tian. Karena saya tahu dia. Saya kenal dia punya. Saya kenal dengan Bapak Indra. Jadi beda ya. Tolong ya mengerti ya. Pengenalan. Saya kenal dengan Bapak Daniel. Kalau kenal itu berarti kita mengetahui satu dengan yang lainnya. Dalam tabut Allah atau mesbah tabernakel. Itu ada, bisa tolong digambar di ini ya. Ada ruang pelataran. Ya, saya berbicara dikit sebentar tentang ini. Bagaimana saat zaman dahulu itu orang untuk nyembah Allah. Pernah dengar mesbah tabernakel ya? Mesbah ya. Bagaimana menyembah itu sendiri. Jadi di depan itu ada mesbah, jadi ada fase-fase. Yang pertama ada
pelataran. Di situ sudah disediakan ada dupa-dupa. Lalu di ruang selanjutnya, fase selanjutnya, itu ada disebut ruang kudus. Itu pun juga sama. Di situ juga ada tabut-tabut Allah, ada tungku-tungku untuk menyembah Allah. Yang saya menarik, saya coba terus pelajari ini gitu. Karena ini teologia banget ini. Ini harusnya rananya Bapak kita gembala ini. Proskuneo, di ruang Maha Kudus itu ada juga tungku. Bapak Ibu biar bisa tahu, ada tungku yang di situ ada untuk bakaran yang akan dipersembahkan kepada Allah. Arti kata, jadi saya tangkap di sini. Zaman dulu aja hanya cuma memberikan persembahan korban bakaran-bakaran. Itu kayak emas, menyan, mur, itu dibakar di situ. Dibakar di situ. Dan yang masuk ruang Maha Kudus itu nggak sembarangan, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Dia harus punya hati yang tulus, punya hati yang benar-benar bersih. Karena kalau masuk ke ruang itu, hatinya lagi kacau, nggak bisa balik lagi. Karena itu ruang Maha Kudus. Pernah dengar ini? Itu bisa mati di tempat. Jadi kalau saya menangkap, ini maksudnya apa Tuhan? Cuman zaman dulu kan itu imam-imam ya. Imam-imam ya. Pernah nonton nih film-film Tuhan Yesus ya? Imam-imam itu yang pakai jubah. Itu pun hanya beberapa orang imam yang bisa masuk ruang Maha Kudus. Enggak semua imam yang bisa masuk. Jadi saya tertangkap, imam-imam ini bakar-bakar itu sehingga menimbulkan wewangian katanya. Bau-bau yang wangi sekali terkoneksi ke atas, Allah berkenan di sana. Bahkan katanya wanginya itu di ruang itu sampai ke jubah-jubahnya si imam-imam ini nempel. Saya mulai tangkap Tuhan, apa maksudnya? Apa saya harus bakar-bakar? Oke. Saya harus bakar emas. Aduh, emas gak punya, saya bakar. Arti kata dalam aplikasi kehidupan kita, hidup kita ini, itu loh yang saya bilang. Hidup kita ini kita persembahkan menjadi wangi-wangian yang indah di hadapan Tuhan. Koneksi yang indah di hadapan Tuhan. Itu maksud saya. Bukan artinya kita harus bakar-bakaran seperti yang ada di zaman 2000 tahun yang lalu. Bakar emas, menyan, mur gitu. Di sini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Menyembah artinya di dalam roh kita sendiri. Roh kita ini. Susah apa mudah? Wah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan benar-benar perjuangan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 26 dikatakan, bisa bantu lagi. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Di sini ya, saya bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mulai mau tangkap maksud Allah, keinginan Allah di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. 24. Allah itu roh. Coba mulai tangkap ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Sebenarnya di sini dalam Yohanes ini perbincangan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Karena waktu dulu itu
orang Samaria dan orang Yahudi agak berbeda gitu. Karena kalau buat saya mungkin perbedaan dogma, doktrin tentang kekudusan. Jadi nggak boleh gitu kalau orang Yahudi ngobrol dengan orang Samaria. Tapi saat itu tuh murid-muridnya bingung gitu. Loh, kok Tuhan Yesus ngomong sama orang perempuan Samaria di sumur tadi? Ini berbicaranya yang konteks Yohanes ini ya. Saat Tuhan Yesus datang di sebuah sumur. Tapi saat itu Yesus mengatakan, kamu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan akhirnya mereka pun mengerti, iya ya, memang sebenarnya suatu saat Mesias akan datang gitu. Walaupun sampai saat ini masih ada perdebatan ya. Makanya di Israel sana ada tuh yang orang Israel tuh masih ada di tembok ratapan gitu. Betul ya Bapak Pendeta ya? Itu Kristen-Kristen ortodok begitu. Ada yang sampai masih gini. Itu ada. Ya saya hanya baca sih. Saya belum ke sana. Tapi kalau mau tanya lebih lanjut, tanya sama Bapak Gembala yang sudah ke sana. Jadi baru jalan berapa meter nanti dia bersujud apalah kayak gitulah. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang poin pertama adalah hubungan. Jadi menyembah adalah hubungan. Kalau hubungan itu gimana sih? Suami istri coba. Nah, hubungan gimana? Istri tahu dong sifat suaminya dan suami tahu sifat istrinya. Sekali lagi tadi yang saya katakan apa? Menyembah itu, worship itu bukan manipulasi, tapi manifestasi. Ada sesuatu yang kita lakukan. Oke? Sekali lagi, menyembah, manifestasi, katakan. Oke, next. Yang poin kedua. Yang berkenan itu bagaimana? Yaitu menyembah Bapa atau Allah. Yang sama-sama kita kita mau samakan satu visi kita, satu ini kita, yaitu menyembah yang bagaimana yang berkenan, ya menyembah Bapa, menyembah Allah. Itu ada Yohanes 4 ayat 21, nanti bisa baca di rumah. Dan bukan, saya di sini katakan lagi bukan menyembah berhala. Coba buka lagi di dalam Mazmur 135 ayat 25. Berhala itu maksudnya yang menyembah berhala yang gimana? Gitu. Yang membuat Allah itu akhirnya cemburu kepada kita. Mazmur 135 ayat yang 25. Poin kedua adalah menyembah Allah kita. Menyembah Bapa kita. Mazmur. Ya. Di sini saya katakan berbicara di dalam Mazmur itu adalah tentang perak dan emas. Perak dan emas. Ini berbicara tentang kekayaan. Kedudukan. Ya. Mazmur 135. Ayat 15 ya. Oke, ayat 15. Saya salah tulis berarti ini. Mazmur 135 ayat 15. Oke. Maaf. Bisa dibuka? Ya, oke. Nah, itu dia. Kita baca sama-sama. 3, iya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Di sini berbicara adalah berhala itu adalah setiap keinginan kita. Beda kebutuhan dengan keinginan. Mulai tolong kita sama-sama simak, sama-sama belajar. Kalau kebutuhan memang yang sesuatu yang kita butuhkan. Kalau keinginan, punya motor 1 pengen punya motor 2. Punya mobil 1 pengen punya mobil 2. Itu keinginan. Punya istri 1 pengen punya istri 2. Wah, itu hati-hati itu. Itu harus bukan tumpang tangan tapi tumpang kaki. Jadi kita mulai simak sama-sama bedanya kebutuhan dengan keinginan.
Hampir sama, mirip-mirip ya Pak. Iya, mirip-mirip. Kalau kebutuhan sama keinginan itu mirip-mirip. Tapi keinginan lebih banyak. Berbicara tentang perak dan emas adalah berbicara tentang kekayaan yang kita cari di dunia ini. Hidupnya hanya berpatokan kepada kekayaan, kepada kedikjayaannya dia, kepada setiap keinginan aja lah, berbicara tentang keinginan aja. Jadi mulai apa ya? Oh iya ya, berarti saya masuknya saya menyembah. Saya udah mulai menyembahnya sama berhala ya saya. Gitu. Mulai kita tangkap Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan engkau menjadi penyembah berhala. Karena Allah tidak berkenan di sana. Yang selanjutnya. Menyembah yang berkenan itu bagaimana? Menyembah dengan ketaatan. Sini saya baca, saya tulis menyembah dengan ketaatan. Gak usah dibaca, itu firman yang mendukung itu adalah di Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Menyembah dengan ketaatan, di sini berbicara konteksnya adalah saat Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal. Kita sama-sama tahu ya, bagaimana kalau saya diperhadapkan seperti ini. Anak satu-satunya diminta sama Allah. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Ishak taat dan dia mau menyerahkan, Abraham mau menyerahkan Ishak kepada Allah. Apa feedbacknya? Apa maksud saya? Apa yang akan terjadi di saat kita melakukan ketaatan? Allah katakan, aku akan memberkati bangsamu, aku akan memberkati keluargamu, bahkan bangsamu sama seperti pasir, katanya begitu kan? Luar biasa itu Bapak Ibu. Dan terjadi kan kenyataan kan? Abraham keturunannya sama seperti pasir di laut. Hah? Kita kan keturunan Abraham. Benar apa benar? Saat dia menyerahkannya Bapak, dia mau potong itu Ishak gitu ya. Akhirnya Allah melihat kesungguhan hati Abraham menyembah dia di dalam ketaatan. Kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mulailah taat dalam setiap hidup kita. Apa yang Allah mau dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir yaitu next. Menyembah dengan doa dan pujian. Baru masuknya menyembah dengan doa dan pujian. Jadi jangan kalau worship, penyembahan itu ditaruhnya di atas. Disuruh dulu sama WL udah teriak-teriak, ayo sembah Allah, ayo angkat tangan, baru ngangkat tangan. Gak perlu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Menyembah itu hubungan. Sebelum worship leader ngomong juga ya udah sembah aja. Gitu. Mengalir saja. Di sini saya tertarik tentang Paulus dan Silas. Pernah dengar tentang ini? Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Bapak Ibu tahu perbincangan tentang Paulus dan Silas. Saya baca di sini satu bacaan. Dia ngobrol gitu sama Silas. Itu padahal udah dipukulin, udah dianiaya, dimasukkan di dalam penjara yang paling tengah. Terus tahu Bapak Ibu Saudara mereka ditepasuk. Dia ngomong, Paulus, Las, lu tahu nggak bro?
Gua dulu bunuh-bunuhin. Gue teroris bro. Gue bunuh-bunuhin orang Kristen. Gue benci sama orang Kristen. Gue matiin satu-satu orang Kristen. Silas bilang apa? Saat ini engkau sudah bersama-sama dan menjadi kekuatan buat Allah. Bro, lu tahu gak bro? Gue merasa menjadi orang yang benar. Ini kata Paulus. Ini perbincangan yang sederhana ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan yang saya bisa utarakan. Tapi kayaknya gue gak layak bro. Makanya gue udah banyak orang Kristen yang gue bunuh-bunuhin. Waktu dia masih namanya Saulus. Oh, setiap ketemu orang Kristen gue bunuh. Setiap ketemu orang Kristen gue bunuh. Saat dia bertemu dengan Allah. Satu pengenalan dengan Allah. Ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Oke, tangkap ya? Saat dia punya pengenalan dengan Allah. Dia berjumpa dengan Allah. Berbalik. Berbalik bukan 360 derajat. Tapi 180 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi bos. Balik lagi bos. Jadi ini nah balik nih. Nah gini. Nah ini. Gitu ya. Biar sama-sama tangkap. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Banyak kitab atau firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan akhirnya Paulus bilang gini. Las. Kita muji Tuhan aja ya. Nyembah Tuhan aja. Padahal saat itu kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca yang di Kisah Para Rasul ini. Mereka dalam kesakitan. Mereka dalam mungkin lapar saat itu. Karena udah dipukulin, udah dibawa, udah diseret sini, sorot. Udah gitu mereka di penjaranya. Mending kalau penjara-penjara doang. Dipasung, diborgol gitu. Diborgolnya dulu gak pakai borgol yang sekarang. Pakai rantai. Las, kita nyembah Tuhan ya Las. Paulus bilang gitu. Oh iya Lus, benar Lus. Mereka, ini tolong disimak ya Bapak Ibu. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mungkin begitu ya? Gak mungkin ya. Suara saya tidak sebagus Paulus mungkin. Terjadi gempa bumi di sana. Kepala penjara sampai kebingungan dan ketakutan. Saat itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Dan saya belum pernah temukan saat ini ujian penyembahan seperti Paulus dan Silas. Bisa copotin itu namanya apa? Rantai dan gembok itu. Pintu-pintu gereja di penjara itu kebuka. Kalau saya sering lihat orang nyembah Tuhan nyembuhin orang yang lumpuh. Itu saya udah pernah lihat. Tolong tangkap ya. Nyembah Tuhan. Mana yang lumpuh? Didoakannya. Nah kalau yang kayak gitu, saya belum pernah lihat lagi. Nangkap ya maksud saya? Esensi daripada penyembahan itu. Padahal mereka cuma nyembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan. Mereka hanya menyembah saja. Menyembah itu saat mereka mengeluarkan kata-kata. Di sini saya ada baca. Mereka benar-benar meresapi katanya. Mereka resapi setiap kata-kata yang mereka utarakan atau naikkan kepada Allah. Sehingga itu mempunyai satu koneksi dengan Allah. Allah berkenan di sana. Allah membuat satu mukjizat di sana. Tangkap ya maksud saya. Seperti yang cerita saya yang tadi katakan. Saat imam-imam masuk ke ruang Maha Kudus. Bakar-bakar wangi sampai ke atas. Sama juga seperti saat itu konteksnya Paulus dan Silas. Mereka gak ada bakar-bakar apa Bapak Ibu. Mereka gimana mereka mau bakar-bakar. Kaki mereka dipasung, tangan mereka diikat dengan rantai dan gembok yang luar biasa besar.
mulai kita mengerti. Ada satu hubungan. Kalau saya bilang the magic of air, kalau pengertian saya. Bisa tangkap kalau kita lagi dengerin musik kayak tadi yang awal tadi kita masuk ya, dengerin musik. Luar biasa indahnya musik itu. Itu yang akhirnya membawa wangi-wangian, bauan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini ya Bapa. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh terus ada di dalam hidup kami untuk menjadi seorang penyembah yang sejati ya Tuhan. Di dalam sikap kami, di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, diberkatilah engkau, diberkatilah seisi rumahmu, pasanganmu dan anak-anakmu, cucu-cucumu, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah masa depannya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah setiap usahamu, jerih lelahmu, pekerjaan bisnis usahamu. Percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan akan memberkati engkau, melimpahkan segala kasih karunia-Nya bagimu. Diberkatilah setiap langkah hidupmu dengan keselamatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.